Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Muktamar Turats Nabawi Mutun 2025 yang diselenggarakan Ma'had Ali Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang merekomendasikan penindakan tegas perusak lingkungan. Rekomendasi ini dimunculkan untuk menyikapi terjadinya hilirisasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Puncak kegiatan Muktamar Turats Nabawi digelar di Aula Kiai Haji Yusuf Hasyim yang ada di Kompleks Ponpes Tebu Ireng Jombang Sabtu siang. Ratusan peserta hadir dalam kegiatan Puncak Muktamar Turats Nabawi yang berlangsung sejak tanggal 6 Desember kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan Ma'had Ali Hasyim Asy'ari ini membahas soal isu lingkungan. Puncak acara digelar konferensi internasional Eko Sunnah yang mendatangkan sejumlah tokoh ahli di bidang fikih lingkungan. Dari hasil Balsul Masail dihasilkan 5 rekomendasi utama untuk menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjalankan kebijakan hilirisasi di Indonesia. Dari poin penting tersebut, peserta mendesak adanya penegakan hukum secara tegas terhadap seluruh eksplorasi lingkungan yang melakukan pelanggaran ketentuan. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh Tebu Ireng, mengatakan seluruh proses eksplorasi sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan serakah, sehingga penting baginya untuk menyeleksi pelaku dari eksplorasi sumber daya alam. Baginya, alam harus tetap dijaga agar tidak sampai menjadi sumber bencana di negeri ini. Kerusakan ekologi. Jadi orang kalau udah moralnya rusak, itu kemudian mengeksplorasi sumber daya alam itu berlebihan. Dan di situ kemudian terjadi kerusakan-kerusakan. Jadi awalnya itu dari kerusakan moral dulu. Kalau orang tidak serakah, ya mungkin untuk mengambil sumber daya alamnya itu nggak seperti sekarang ini. Apa saja diambil, itulah kemudian menjadikan terjadinya kerusakan-kerusakan itu. Rusak bumi ini. Dan itu berawal dari kerusakan moral. Sementara Ahmad Roziki, Mudir Ma'had Ali Hasyim Asy'ari, mengatakan dari hasil kajian fikih dan Balsul Masail ada 5 rekomendasi yang dimunculkan. Selain mendesak penegakan hukum secara tegas bagi para pelanggar, juga meminta adanya ruang terbuka kajian dengan para aktivis lingkungan. Forum juga menekankan pengawasan AMDAL yang ketat serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses hilirisasi. Terakhir, proses rehabilitasi pasca hilirisasi benar-benar harus dilakukan. Pada permasalahan pertama yang kita bahas terkait hilirisasi sumber daya alam dan dalam aspek fikih lingkungan, kita punya beberapa rekomendasi pada pemerintah. Yang pertama, pemerintah hendaknya melakukan penegakan hukum secara tegas. Jadi aturan itu bagus, tentu ada maslahahnya, tapi juga ada mafsadatnya jika terlalu berlebih. Maka pemerintah rekomendasikan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas. Yang kedua, pemerintah lebih terbuka dengan membuka ruang kajian dengan para aktivis lingkungan. Dan yang ketiga, memperketat pengawasan AMDAL secara intensif. Dan yang keempat, mengharuskan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, rekomendasi dalam soal hilirisasi sumber daya alam adalah memastikan rehabilitasi pasca hilirisasi untuk benar-benar dilakukan. Seluruh kajian Balsul Masail ini dilakukan berdasarkan hadis dan pandangan fikih terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat hilirisasi yang perlu mendapatkan perhatian serius seluruh pihak. Panitia menyebut ada sekitar 300 dasar hadis yang dipakai dalam melakukan kajian tersebut. Saiful Mualimin, JTV, Jombang.